Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat lebaran, Bung. Selamat lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Ex-Bupati Meranti M. Adil sebelumnya dikenal dengan pernyataannya yang pedas mengkritik pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Dia juga mengancam akan membawa Meranti gabung Malaysia. M. Adil menuduh pemerintah pusat hanya mengeruk kekayaan alam Meranti berupa minyak bumi, tapi tidak memberikan imbal balik yang sepadan lewat dana bagi hasil atau DBH. Dia menuduh Kemenkeu iblis. Untuk waktu yang singkat, M. Adil sempat dijadikan idola baru kelompok oposisi karena dianggap berani melakukan kritik pedas pada atasannya. Tapi pernyataan M. Adil itu telah dibantah oleh Kemenkeu karena DBH yang diberikan tidak hanya untuk Kepulauan Meranti, tapi juga daerah-daerah di sekitarnya. Apalagi pemerintah pusat juga telah mengucurkan dana desa dan Kepulauan Meranti sebesar 4 kali lipat dari PAD-nya. Itu artinya apa yang diterima Kepulauan Meranti jauh lebih besar dari apa yang mereka hasilkan. Dengan demikian dapat disimpulkan pernyataan M. Adil itu tidak berdasar. Pernyataan bombastis itu dia lakukan karena konon M. Adil ini mau maju sebagai calon gubernur Kepulauan Riau. Dia harus membuat sensasi dan terlihat garang. Masyarakat yang selama ini merasa jauh dari keadilan dan perhatian pemerintah pusat akan mudah terhasut. Tapi ternyata akal bulus M. Adil itu layu sebelum berkembang. Karena tak lama kemudian M. Adil ini terseret kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung. Dia terjerat 3 kasus korupsi sekaligus, yaitu memungut setoran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, menerima suap dari jasa travel umroh dan menyuap auditor agar Pemkab Meranti mendapatkan status WTP. Gila ini orang. Korupsinya rangkap 3. Ibarat pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. M. Adil ini mungkin tipe orang yang busuk, yang ingin kelihatan baik. Makanya dia sampai harus menyuap oknum BPK agar mendapatkan status WTP. Mungkin status itu untuk mencitrakan ke publik bahwa Kabupaten Meranti baik-baik saja, padahal di dalamnya bobrok. Tapi bukan hanya soal korupsinya yang bikin nyesek. Yang lebih gila lagi, M. Adil ini ternyata menggadaikan kantor bupati. Dia menggadaikan kantor pemerintah tersebut ke Bank Riau Kepri sebesar 100 miliar rupiah. Selain kantor bupati, bangunan lain yang dijadikan agunan adalah mes dinas PUPR Meranti. Aset bangunan itu digadaikan M. Adil pada tahun 2022. Namun, dari 100 miliar pinjaman yang diajukan,
baru 59% yang dicairkan oleh pihak bank. Akibat aset kantor bupati yang digadaikan M. Adil, Pemkab Meranti harus membayar cicilan 3,4 miliar per bulan. Pemkab Meranti mengaku bingung bagaimana bisa melakukan cicilan karena kemampuan keuangan Kabupaten Meranti terbilang lemah. M. Adil ini memang out of the box, bahkan jauh menembus galaksi. Bukan hanya soal pernyataannya yang sok gagah pada Kemenkeu, ternyata kelakuannya berbanding terbalik dengan omongannya. Kelakuan M. Adil ini juga sempat dikait-kaitkan dengan PDIP. Tapi PDIP membantah karena M. Adil bukan kadernya. Diketahui orang ini adalah kader Hanura yang kemudian meloncat ke PKB. Kasus bupati yang memalukan dari Meranti, Kepulauan Riau itu seharusnya menjadikan publik waspada. Karena politisi itu banyak yang licin seperti M. Adil. Tempo hari sok gagah mau gabung Malaysia. Ternyata dia korup dan sekarang ditahan KPK.